Baiklah, sekarang kalau sudah kita bicara closure. Closure itu ada yang tahu bahasa terjemahannya apa? Kalau dalam bahasa Inggris, kalau dalam bahasa Indonesia apa teman-teman? Ada yang tahu? Yang pintar bahasa Inggris? Penutupan. Penutupan ya. Jadi closure menutupi atau menyelimuti atau melingkupi gitu kira-kira teman-teman. Tutupan ya. Jadi itu yang dimaksud dengan closure. Lah closure nanti ada macam-macam teman-teman. Tergantung dari sifat yang ingin diklosuri ya. Jadi maksudnya gini. Ini ada relasi sembarang nih. Nah, kemudian kita mau bikin selimutnya atau tutupnya di sini. Lah, tutup dari relasi R ini mau kita kasih sifat apa gitu. Maksudnya gitu ya. Kita tutupi sehingga dia menjadi refleksif gitu ya misalkan. Berarti nanti menjadi namanya adalah closure refleksif, atau dia kita tutup sehingga dia menjadi simetris, maka disebut dengan nanti closure simetris gitu ya. Nah, ini closure refleksif tadi. Closure simetris, atau R itu sebenarnya nggak punya sifat transitif, tapi dia ingin kita tambahi anggota lain, ingin kita permak gitu kira-kira ya. Ingin kita make up supaya dia menjadi transitif. Berarti nanti closure-nya menjadi disebut sebagai closure transitif. Gitu. Nah itu ya, itu yang disebut dengan closure. Jadi proses make up gitu maksudnya, proses permak gitu ya, atau proses tambahan anggota pasangan dalam relasi itu, sehingga relasi yang sebelumnya itu tidak punya sifat-sifat ini menjadi punya sifat salah satunya ini. Intinya itu closure. Nah, masuk aja langsung ke sini. Closure refleksif yang pertama ya. Jadi membuat closure refleksif ini gampang. Jadi kalau kita punya sembarang relasi R, supaya menjadi refleksif, tinggal kita gabung dengan ini. Ini notasi ini ya, notasi relasi dengan dirinya sendiri, atau istilahnya relasi identitas gitu ya. Jadi setiap elemen berpasangan dengan dirinya sendiri. Jadi kalau kita gabungkan saja dengan setiap elemen di himpunan berrelasi dengan dirinya sendiri, pasti dia akan menjadi closure refleksif. Gitu. Contohnya ini teman-teman. Misalkan himpunannya adalah ini A123. Relasi yang ingin ditutup atau yang ingin diklosuri adalah ini. 1,1, 1,3, 2,3, 3,2. Lah, relasi ini ingin ditutup secara refleksif ini. Jadi ini kan nggak refleksif nih. Nggak refleksif ini, nggak ada 22, nggak ada 33 nih. Nah, biar dia menjadi refleksif, ya kita jadikan ini, kita buat closure refleksifnya. Kita tambahkan elemen-elemen yang lain yang membuat relasi ini menjadi refleksif, gitu teman-teman. Berarti yang kurang apa? Sederhananya sebenarnya tinggal digabung dengan ini aja. Digabung. Jadi karena himpunannya adalah 1, 2, 3, berarti harusnya ada 1, 1, harusnya ada 2, 2, harusnya ada 3, 3. Ya sudah, R digabung dengan relasi identitas ini gitu ya. Berarti kalau sama kan nggak perlu ditulis 2 kali nih. Kan sudah tulis ini 1, 1, 1, 1 sama, berarti ditulis di sini. Nah, yang lain ini ada di sini, 2, 3 ada di sini, 3, 2 ada di sini. Nah, tinggal yang masukkan ini. Yang masuk yang baruan ini masuk ke sini, 3, 3 masuk ke sini. Nah, sudah nih. Ini yang baru nih. Ini relasi yang baru. Yang awalnya dia tidak refleksif ini. Tidak refleksif. Kemudian kita make up atau kita format dia sehingga menjadi refleksif nih. Nah, parasit dia sudah refleksif, maka dia ini disebut sebagai closure refleksif gitu ya. Closure refleksif dari relasi R gitu teman-teman. Ya. Closure refleksif dari relasi R gitu. Paham belum maksudnya Anda? Halo? Paham, Pak. Paham, Mbak. Paham ya? Oke, itu closure refleksif. Gampang itu, pokoknya tinggal dilengkapi itu aja intinya. Dilengkapi dengan apa namanya pasangan-pasangan dari elemen ini terhadap dirinya sendiri, itu aja sudah akan jadi refleksif nanti.
Ini kan, tambahkan 2,2 dan 3,2 ke dalam R. Sebelumnya nggak ada. Tambah ini aja sudah beres. Gitu ya. Sehingga kasih nama baru ini. Tadi kan R, kasih nama baru. Relasinya sekarang S. Jangan R lagi, karena R sudah dipakai yang sebelumnya kan. R itu dipakai untuk relasi yang mau ditutup, yang mau diklosuri. Nah, maka klosurnya kita kasih nama lain, S misalkan, boleh. Atau nama terserah Anda lah ya. Nah, itu teman-teman. Berikutnya adalah closure stangkup. Stangkup tadi apa? Istilah lainnya apa tadi? Simetris atau transitif? Simetris, Pak. Simetris, Pak. Simetris, Pak. Ingat ya. Simetris, teman-teman. Jadi, kalau closure stangkup ini berarti kita gabungkan dia dengan inverse-nya sendiri, gitu ya. Kalau kita punya sembarang relasi R, tinggal kita gabung dengan inverse dari dirinya. Ini contohnya maksudnya teman-teman. Jadi caranya paling mudah gitu ya. Jadi di sini R-nya ini yang ingin diklosur, yang ingin diklosur dengan simetris tadi pada himpunan A1, 2, 3. Nah, kita cek dulu nih R inverse-nya apa? Berarti R inverse-nya kan kebalikan dari semuanya di sini. 1,3 menjadi 3,1, 1,2 menjadi 2,1, 1,2 jadi 21 menjadi 1,2, 32 menjadi 23, 33 menjadi dirinya sendiri. Sudah. Ini kita gabungkan dengan ini itu aja. Kita gabungkan nanti pasti dia akan menjadi klosur simetrisnya atau klosur stangkupnya. Nah, karena kalau digabungkan pasti mereka akan saling berkebalikan hasilnya. Ini kan? Berarti ada 13 juga ada 31, ada 12 juga ada 21, ada 32 juga ada 23, ada 33 karena dia pasangan yang sama, nggak perlu ditulis 2 kali ya, cukup sekali aja. Nah, ini dia teman-teman. Ini sudah menjadi klosur simetrisnya nih. Gampang ya? Itu jadi digabungkan dengan inverse dari dirinya. Atau kalau enggak ya nanti dicek satu persatu. 1,3 misalkan. Kebalikannya udah ada belum? Tambahin secara manual gitu ya. Ini misalkan gini kan. Oh, 1,3 belum ada kebalikannya, tambahin secara manual. 1,2 sudah ada kebalikannya. Oh, 3,2 belum ada, tambahin secara manual di sini. Tambahkan 2,3. Itu aja. Jadi boleh dengan cara Anda gabungkan R dengan inverse-nya, atau boleh Anda tambah secara manual, mana yang belum ada kebalikannya Anda masukkan gitu aja. Kasih nama baru itu ya, relasi S itu misalkan. Nah, S inilah yang disebut sebagai klosur stangkup atau klosur simetris dari R. Udah paham belum? Paham, Pak. Udah paham belum teman-teman? Paham, Pak. Paham ya? Terima kasih, Pak. Oke, kalau paham, ini nggak perlu contoh cepat aja ya. Berikutnya klosur menghantar. Nah, menghantar tadi kan transitif tadi ya, nama lainnya, istilah lainnya. Nah, misalkan ini ada satu R-nya ini 12, 14, 21 dan 32. Nah, ini teman-teman. Dia tidak transitif. Kenapa nih? Ada 12, ada 21, tapi nggak ada 11. Ada 21, ada 14, tapi nggak ada 24. Nah, gitu ya. Ada 32, ada 21, tapi nggak ada 31. Nah, berarti kan intinya dia tidak transitif. Tidak transitif. Nah, kita bisa nanti membuat klosur transitifnya. Jadi kita tambahkan elemen-elemen lain, kita format dia, kita make up relasi ini, tambahkan hal-hal baru, tambahkan pasangan-pasangan baru yang menjadikannya transitif, ini ya gitu ya. Nah, gimana? Manual juga boleh, manual aja nggak apa-apa ya. Jadi, oh di sini ada 12, di sini ada 21. Berarti harus ada 11 gitu ya. Oh di sini ada 21, di sini ada 12. Berarti harus ada 22. Oke ya. Di sini ada 21 dan 14, maka harus ada 24. Itu teman-teman. Kemudian di sini ada 32 dan 21, berarti harus ada 31. Oke, jadi ini yang belum ada, kita tambahkan saja gitu ya. Nah, kita tambahkan. Nah, ini hati-hati. Kan sudah ditambahkan semua nih. Ini kan 4 nih sebelumnya elemennya. 1, 2, 3, 4 nih. Ini kita tambahkan nih 1, 2, 3, 4. Kan ini intinya adalah melengkapi yang belum ada di sini.
Berarti jadinya kan 8 anggota nih sudah ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, hasilnya itu ternyata belum tentu transitif, teman-teman. Gitu ya. Cek aja. Jadi memang iya menyelesaikan masalah sebelumnya, tetapi masalah yang lain muncul gitu ya. Jadi ini bukan menyelesaikan masalah tanpa masalah ini. Jadi menyelesaikan masalah menimbulkan masalah baru berarti gitu ya. Nah, apa coba cek di sini. Akhirnya di sini kan muncul hal-hal lain ini. Misalkan ini. Ada mana ya? Contohnya ini. Ada 31 dan ada 14 di sini. Dan belum ada 34 di dalamnya ternyata itu. Jadi ternyata masih belum transitif juga ini. Ini meskipun tadi masalah sebelumnya sudah coba kita atasi, kita tambah yang belum lengkap, hasilnya masih belum transitif juga. Itu hati-hati. Nah, maka sebenarnya cara untuk menentukan klosur transitif itu dia kalau mau Anda dengan cara matematis yang paling valid itu harusnya dengan cara ini. Perpangkatan harusnya sampai dengan pangkat n. Itu ketika nanti elemen dalam himpunan itu ada sebanyak n. Nah, ini halamannya berapa sih? Halamannya kan ada 4 nih. Nah, ini ya. 1, 2, 3, 4. Banyaknya elemen kan ada 4. Jadi NA ada 4. Berarti untuk mendapatkan klosur transitif yang pas, itu harusnya kita bikin gabungan ini. R2 gabung R3 sampai dengan R4 berarti. Jadi ini klosur transitifnya atau klosur menghantarnya. Yang paling valid adalah berarti nanti kita bikin R2 digabung dengan R pangkat 3 digabung dengan R pangkat 4. Jadi ini pangkat tertingginya adalah sebanyak maksimal elemen di A. Nah, maknanya apa Pak masalahnya ini? R2 dan ada R2, ada R3, ada R4 itu apa Pak? Nah, ini adalah nanti namanya komposisi relasi, teman-teman. Komposisi relasi. Jadi R2 itu apa? R2 itu berarti R dikomposisikan dengan R. Gitu ya. R3 itu apa? Berarti R komposisi dengan dirinya sendiri, komposisi lagi dengan dirinya sendiri. R4 itu apa? Berarti R, komposisi R, komposisi R, komposisi R. Nah, itu ya. Nah, apa arti komposisi atau kombinasi relasi gitu ya. Ini teman-teman, ini gabungan dan pengurangan nanti di belakang ya, komposisi di belakang nanti. Jadi ini belum tuntas. Cara menyelesaikan ini belum tuntas berarti ya. Nanti, karena kita perlu tahu definisi komposisi relasi dulu. Sebelum itu masuk ke sini dulu deh. Masuk kombinasi atau masuk komposisi dulu juga apa? Oke, gitu aja. Jadi kalau kita punya relasi R, dia dari A ke himpunan B dan S dari himpunan B ke himpunan C, gitu ya berarti. Ini A, himpunan A, ini himpunan B, ini himpunan C. Ini sebenarnya mirip dengan komposisi fungsi itu, teman-teman. Di ini himpunan A, himpunan B, himpunan C. Nah, A ke B kan relasi R nih. B ke C kan relasi S nih. Berarti relasinya yang bisa kita komposisikan adalah S komposisi R. Ingat ya. Yang belakang itu ditulis pertama malahan di sini. Yang depan itu ditulis belakangan. Kenapa? Karena dalam relasi atau fungsi itu, ini yang ditulis belakangan dikerjakan duluan. Semoga Anda nggak lupa ya. Kalau Anda punya ini, f of gx gitu ya, itu kan sama dengan f dalam kurung gx. Nah, itu kan berarti maksudnya, x itu kan dikenakan oleh fungsi g dulu, dikenai oleh fungsi g. Baru hasilnya dikenai oleh fungsi f, kan gitu teman-teman. Jadi itu mirip seperti fungsi, komposisi relasi itu. Nah, ini artinya apa nanti? Artinya gini. S komposisi R itu dalam relasi itu berarti kalau di sini kita punya A kecil, di sini ada B kecil, berarti A berelasi dengan B kecil. Terus di sini kita punya B kecil, di sini kita punya C kecil. Nah, berarti kan kita punya A, B elemen R, kita punya B, C elemen S gitu ya. Ini kita berarti punya A lanjut ke C gitu ya. Kalau digabungkan berarti ini punya pasangan A, C elemen dari ini berarti A, C-nya adalah elemen dari komposisi keduanya.
Berarti komposisi SOR, SOR, bukan O sini, dibaca apa lupa saya. S komposisi R itu aja yang penting gitu ya. Ini berarti yang bekerja yang belakang dulu berarti ini. R bekerja dulu, baru dilanjutkan yang S. Oke teman-teman, jadi ini ya. Jika ada AB elemen R dan BC elemen S, maka A, C elemen di dalam SOR. Itu yang dimaksud dengan komposisi relasi. Oke. Untuk lebih jelasnya kita ambil contoh ini. Jadi ini R itu adalah relasi yang dibentuk dari ini himpunan 1 2 3 ke himpunan 2 4 6 8. Pasang-pasangannya ditulis ini. 1 pasangan dengan 2, 1 dengan 6, 2 dengan 4, 3 dengan 4, 3 dengan 6, 3 dengan 8. Gitu ya. Kemudian S itu adalah pasangan-pasangan atau relasi dari himpunan 2 4 6 8 ke himpunan STU gitu. Jadi 2 ke U, 4 ke S, 4 ke T, 6 ke T, 8 ke U. Nah, komposisi relasi R dan S, ingat ya, berarti kan yang bisa bekerja adalah R dulu nih, R baru S, berarti tulis SOR gitu ya. Nanti berarti kita cek nih teman-teman. Di sini ada 1 ke 2, dilanjutkan 1 2 ke U. Berarti harus ada 1 ke U. Gitu ya. Kemudian di sini ada 1 ke 6, di sini ada 6 ke T, berarti harus ada hasilnya komposisinya adalah 1 ke T. Kemudian di sini ada 2,4, di sini ada 4-nya koma berapa? 4, S, berarti 2, S. Di sini 2,4 masih ada 4, T, berarti ada 2, T hasilnya. Di sini ada 3,4, di sini ada 4, S, berarti ada 3, S. Di sini 3,4, di sini 4, T, berarti ada 3, T. Di sini ada 3,6, di sini ada 6, T, berarti ada 3, T. Sudah terwakili sama sebelumnya tadi ya. Di sini ada 3,8, di sini ada 8, U, berarti ada 3, U hasilnya. Udah itu aja ya, nggak ada yang lain ya. Ini, berarti ini adalah hasil komposisi antara R dengan S ini teman-teman. Ini dilanjutkan ini. Jadi R dilanjutkan S, tapi nulisnya malah SOR gitu ya. Karena R-nya bekerja duluan. Sudah paham belum yang dimaksud komposisi fungsi ini? Halo? Sudah, Pak. Paham, Pak. Ya, Pak. Paham ya lah. Paham, Pak. Berarti untuk menyelesaikan yang tadi, yang ini teman-teman. Untuk menyelesaikan yang ini, nah ini berarti dia dikomposisikan dengan dirinya sendiri, nah, gitu ya berarti ya. Ini berarti. Jadi misalkan kita mau coba ngerjain ini ya. Duh, solusi untuk membuat klosur transitif kan berarti gabungan R pangkat 2 digabung R pangkat 3, digabung R pangkat 4 karena anggota himpunannya kan ada 4 gitu ya. Berarti R-nya kan ini nih. Berarti R pangkat 2 berapa? Berarti dia dikomposisikan dengan dirinya sendiri. Berarti ada apa saja nanti? Ada 1 2, ada 2 1. Berarti harus ada 1 1. Gitu ya. Kemudian ada 1 2, enggak ada yang lain ya. Ada 2 1, ada 1 2. Berarti harus ada 2 2. Ada 21, ada 14, berarti harus ada 2,4. Ada 32, ada 21, berarti harus ada 3,1 ya. Ini ya, ada 32, 21, berarti ada 3,1. Ini baru R pangkat 2 nih. Ini kok R1-nya nggak ada ya, harusnya salah ini teman-teman, sorry. Ini mulainya R1 harusnya, masuk nanti dia nggak digabung dengan dirinya sendiri. Jadi ini gabungan dirinya sendiri harus termuat nanti. Kalau nggak termuat, bukan klosur dari R nanti namanya. Ini mulainya sejak R harusnya. Nah, ini salah. Mulainya ya harusnya sejak dirinya sendiri digabungkan dengan R pangkat 2, gabung R pangkat 3, gabung R pangkat 4. Itu harusnya. Lah, R pangkat 3 sekarang teman-teman. R pangkat 3 itu kan berarti R bundaran R kuadrat gitu ya. R kuadratnya pakai yang ini tadi sudah.
dikomposisikan lagi dengan R. Hasilnya apa? Berarti ini dilanjutkan R ini. Nah, gitu ya. Ada 1,1, ada 1,2. Berarti ya harus memuat 1,2. Kemudian ada 1,1, ada 1,4. Berarti harus memuat 1,4. Ada 2,2, ada 2,1. Harus memuat 2,1. Ada 2,4, 4 sekian nggak ada. Ada 3,1, ada 1,2. Berarti harus memuat 3,2. Ada 3,1, ada 1,4. Berarti harus memuat 3,4. Nah, ini R pangkat 3-nya. Ini baru R pangkat 3 ya. Terus satu lagi R pangkat 4. R pangkat 4-nya berapa? R pangkat 4 berarti R bundaran R pangkat 3. Jadi R pangkat 3 dilanjutkan komposisi R lagi. Berarti ini yang paling bawah ini dilanjutkan dikomposisikan dengan relasi yang pertama tadi, teman-teman. Hasilnya apa? Ini ada 1,2, di sini ada 2,1 ya. Jadi di sini ada 1,1. Ada 1,4, enggak ada lanjutannya. Oke. Ada 21, ada 12. Berarti harus ada 2,2. Ada 21, ada 2,14. Berarti harus ada 2,4. Ada 32, ada 21. Berarti harus ada 3,1. Ada 32, 21 tok, yang ada yang lain ya. Oke, ada 34. Dilanjutkan nggak ada ya. Ini aja berarti ya. Ini aja kayaknya sih hasilnya. Kalau salah tolong saya dikoreksi. Ini udah, berarti ini kita punya R itu sendiri, ini R itu sendiri. Kita punya R2, kita punya R3, R pangkat 3 sorry ya, kita punya R pangkat 4. Ya sudah, semua ini digabungkan nih. Semuanya digabungkan. Berarti gabungannya apa? Menjadi R bintang ini. Hasilnya apa? Tulis aja. Berarti harus ada 1,1. Itu yang belum. Ada 2,2. Ada berapa lagi? 1,2. Ada berapa lagi? 1, berapa? Atau diurutkan aja lah ya. Ini. Yang 1, apa saja dulu, diurutkan dulu. Ada 1,1, kemudian ada 1,2, 1,3 enggak ada, 1,4 ada. Ada 1,4 gitu ya. Terus mulai yang berawal dari 2, 2,1 ada. Kemudian ada 2,2 ada. Ada 2,3 enggak? Ada 2,3 enggak ada ya. Enggak ada, kemudian 2,4 ada. 2,4 ada. Terus 3 komanya, 3, berapa nih? 3,1 ada. 3,2 ada. 3,2 ada. 3,3 enggak ada. 3,4 ada. 3,4 ada. Terus 4 komanya ada berapa? 4 koma enggak ada semua nih. Enggak ada yang diawali dengan 4. Berarti sudah ini aja, teman-teman. Nah, ini elemennya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 9, Pak. 9 ya? 9. Iya. Ternyata tadi cuman kurang 1 aja sebenarnya. Cuman kurang ini aja kalau secara manual. Tapi kalau secara matematis ya sudah, ini yang paling valid harusnya nanti. Kita cek aja nanti, ini harusnya pasti menjadi transitif. Artinya ada 1,1, ada 1,2, pasti ada 1,2. Ada 1,2, ada 21, ada 1,1. Ada 1,2, ada 2,4, pasti ada 1,4. Ada 2,2, ada 2,1, 2,1 itu sendiri. Ada 3,1, ada 1,2, ada 3,2. Ada 3,1, ada 1,4, ada 3,4. Nah, sudah ini. Anda bisa cek nanti bahwa ini sudah transitif sekarang. Nah, transitif kan? Kalau sudah transitif, ya sudah. Mau dikasih nama apa silahkan. Kasih nama S misalkan, berarti S itu adalah klosur transitif dari relasi R ini, teman-teman. Paham belum? Mbak, Pak cintanya Pak. Silahkan, Mas. Kalau misalnya, kan tadi kan sebelumnya kurang 3,4 aja Pak. Nah, kalau kita nggak pakai yang R gabungan ini, bisa nggak Pak? Langsung kita urutkan aja gitu Pak? Nggak apa sih. Cari aja selengkap-lengkapnya, silahkan.
Ini Baik, Pak. ini cara ini ya. Kalau ini kan cara manual berarti Mas. Maksudnya dicek aja pokoknya yang kurang mana nanti tinggal ditambahi, kurang lagi tinggal tambah gitu tuh. Iya, Pak. Ya nggak? Oke, nggak apa itu cara manual, cara manusia bisa. Tapi kalau nanti Anda pakai bahasa pemrograman, bahasa mesin, kan Anda perlu algoritma, Mas. Algoritma kan perlu rumus. Nah, kalau perlu rumus kan nggak mungkin mesin itu ngecek kan ngeceknya gimana. Kalau Anda bikin algoritma ngecek itu lebih sulit. Timbang Anda sudah punya rumus ini, Anda tinggal ini aja. Tinggal jalankan rumusnya aja. Bikin R pangkat 2, bikin R pangkat 3, bikin R pangkat 4, gabungkan semua, selesai. Dia jadi kursor transitif. Itu kalau kita bikin pakai program. Daripada harus suruh ngecek programnya. Cek dulu, ini dan ini, hasilnya ada belum. Nah, itu kan kalau secara program mungkin lebih sulit bikin programnya. Tapi kalau mungkin cara manual, barangkali kalau menurut Anda, Pak, saya lebih seneng ngecek langsung manual, Pak. Mana yang belum tak tambahin, mana yang belum tak tambahin, ya nggak apa, silahkan. Ini hanya maksudnya algoritmanya, rumusnya seperti ini. Itu, Mas. Baik, Pak. Makasih, Pak. Paham ya? Yang lain paham belum? Halo? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham, Pak. Paham ya? Oke, kalau paham, kita tadi, ini yang kita loncati tadi, kita kan tadi ke komposisi dulu. Sekarang ke kombinasinya. Jadi kombinasi itu berarti dua buah relasi dikombin gitu ya, dengan beberapa operasi. Operasi antar relasi itu mirip-mirip dengan operasi antar himpunan, teman-teman. Jadi kenapa? Karena relasi bisa kita pandang sebagai himpunan. Gitu ya. Himpunan apa, Pak? Himpunan Cartesian product, kan gitu ya. Jadi kalau kita punya relasi dari himpunan A ke himpunan B gitu ya. Relasinya relasi R gitu. Dan nanti kan pasang-pasangannya kan gini, teman-teman. Kalau di sini ada A, di sini ada B. Kalau ini dipasangkan, itu kan jadi suatu pasangan A, B kan gitu ya. Kemudian di sini mungkin ada C, di sini ada D. Dipasangkan ada pasangan lain lagi yaitu C, D kan gitu. Lah, ini kan sebenarnya suatu Cartesian product. Jadi A cross B sebenarnya. Atau sama dengan pasangan-pasangan A, B di mana A-nya elemen A besar dan B-nya elemen B besar. Ini kan. Nah, berarti ini kan relasi sebenarnya nih. Bisa kita pandang sebagai himpunan ini. Ini relasi, ini himpunan. Himpunan Cartesian product, gitu ya. Hasil kali silang antara dua himpunan. Nah, berarti karena relasi itu bisa dipandang sebagai himpunan, maka operasi antar relasi atau kombinasi antar relasi atau combine-nya itu ya, hubungan antar relasi ini bisa menggunakan hubungan-hubungan himpunan. Maka di sini ada irisan, ada gabungan, ada selisih, ada beda setangkup atau selisih simetris. Intinya itu. Nah, ini nggak perlu saya jelaskan lagi lah ya. Irisan bagaimana, gabungan bagaimana, selisih bagaimana, beda setangkup bagaimana, sudah kemarin di penjelasan tentang himpunan. Hanya tinggal diterapkan pada relasi itu aja ini gitu, teman-teman. Kasih satu contoh aja. Misalkan ini R1, ini R2. Berarti irisan keduanya apa? Ya berarti pasangan yang sama itu. Yang sama kan cuma AA sama AA ini aja. Berarti ya R1 irisan R2 ya AA gitu aja. Ingat jangan lupa kasih kurung kurawal karena dia himpunan. Himpunan yang isinya pasangan. Gabungan ya berarti tinggal digabung keduanya ini. R1 dan R2 digabungkan, yang sama nggak perlu ditulis dua kali. Yang sama ditulis sekali aja. Selisih berarti R1 minus R2, yang ada di R1 tapi tidak ada di R2. Yang ada di R1 tapi tidak ada di R2 adalah B, B dan C, C. Maka R1 min R2 hasilnya ini. Sebaliknya, R2 dikurangi R1, yang ada di R2 tapi nggak ada di R1. Ini berarti AB, AC, dan AD. Nah ini berarti ya. Itu R2 minus R1. Nah ini R1 beda setangkup atau selisih simetris kemarin istilahnya ya, dengan R2. Berarti gabungan keduanya tapi tidak boleh elemen yang sama. Artinya elemen yang berada pada keduanya malah harus nggak masuk. Gitu ya. Berarti ya ini aja, ini BB, CC, AB, AC, AD. Sedangkan ini karena ini berada pada keduanya, maka ini nggak masuk di dalam beda setangkup. Nah, maka cuma ada 5 elemen ini, BB, CC, AB, AC, AD. Itu beda setangkup. Udah paham belum teman-teman? Sudah, Pak. Paham, Pak. Nah, Pak.
Oke, baik. Kalau paham, ini saya lanjutkan. Kalau kombinasi dinyatakan dalam matriks bagaimana gitu kan? Ya, teman-teman, ini kan bisa kita nyatakan dalam bentuk matriks kan ya. Kalau dari A ke B, berarti kalau A-nya ada 3, B-nya ada 4, ukuran matriksnya berapa? Masih ingat nggak kemarin? Baris yang jadi baris itu yang himpunan yang depan atau yang belakang, yang jadi kolom himpunan yang depan atau belakang? Ada yang ingat? Pertemuan pekan lalu? Yang jadi baris yang depan, Pak. Oke, berarti ukuran barisnya berapa? Berarti sekarang matriksnya ini berapa, berapa ordonya berarti? 3 kali 4. 3 kali 4. Jadi 3 barisnya 4 kolomnya itu Mas ya. Oke. Berarti yang jadi barisan ini ABC, yang jadi kolom A, B, C, D gitu ya. Nah, berarti ini teman-teman, R1 itu kalau kita tulis dalam bentuk matriks, R1 kan ini AA, berarti ini A dengan A oke. BB 1, CC 1. Yang lain berarti 0 semua kan? 0, ini 0, B dengan A 0, A dengan D 0, B dengan D 0, C dengan A 0, C dengan B 0, C dengan D 0, kan gitu ya. Itu R1-nya. R2-nya bagaimana? Coba R2 gimana, Cah? R2 ini 1 apa 0? 1. 1, Pak. 1. Terus ini AB 1. 1. AC 1. AC 1, Pak. 1. AD 1. yang lain 1. 0. ada lagi yang lain yang 1 kira-kira? Baca, Pak. Ada, Pak. Nggak ada. Tapi yang lainnya 0 semua nih. Nah, 0 semua kan yang lain. Ya, Pak. Karena yang 1 cuma 4 ini aja, 1, 2, 3, 4 ini aja. Nah, ini kan AA, AB, AC, AD. Selainnya 0 semua. Nah ini representasi matrik R1, ini representasi matrik R2, teman-teman. Itu ya. Nah, nanti kalau dua buah relasi yang dinyatakan dalam bentuk matriks itu digabungkan, itu sama dengan dua buah matriks kita hubungkan dengan tanda atau, teman-teman. Kalau diiriskan, berarti dua buah matriks kita hubungkan dengan tanda dan. Gitu ya. Maksudnya gimana sih, Pak? Gitu. Ini kalau ini sama ini berarti nanti R1 kalau dinyatakan dalam bentuk matriks berarti MR1, sorry ya, ini MR1 berarti gini ya, R1 gabungan R2 itu kalau dinyatakan dalam bentuk matriks berarti R1 atau MR2, teman-teman. Hubungannya atau, artinya atau itu 1 atau 1. Masih ingat ya Anda ya, 1 itu benar, 0 itu salah itu maksudnya. Berarti hasilnya di sini apa nih? Halo. 1. 1. Ini 0, Pak. 1. 1. 1. 0. Ini 0. 1 ini 0. Oke, jadi ini ya. Ini teman-teman, ini adalah MR1 atau MR2. Jadi tinggal diambil nilai kebenaran atau nilai data dari ini ya. Ini MR1-nya, ini MR2-nya, kan gitu ya. Tinggal digabungkan menjadi ini. Pakai atau. Nah, ini kalau kita kembalikan lagi menjadi ini nanti. Nah, berarti yang ada di sini apa? Ini kan ini mewakili A, ada AA ini. Ini mewakili AB. AB mana? Ini ada. Ini mewakili AC, AC ada di sini. Ini mewakili AD ini. Ini berarti ini ya, kolom ini dengan kolom ini. Berarti ini mewakili BB, BB ada di sini. Ini mewakili CC. Nah, ini ya. Jadi itu teman-teman apa namanya? Kalau dinyatakan dalam bentuk matriks itu kemudian kalau digabung bagaimana? Ya tinggal dua buah matriksnya dihubungkan pakai atau tadi ya. Kalau irisan itu dua buah matriksnya dihubungkan pakai kata ini. Pakai tanda hubung dan atau konjungsi antara dua buah matriks representasi tadi. Itu ya, oke, ini saya kira ini contoh lain tadi. Gampang kan gabungan ya. Gabungan lebih gampang ya. Jadi 1 1 1 pokoknya yang 0 dan 1 jadi 1 gitu aja pokoknya.
Yang 0 itu kalau semuanya 0, ini kan cuma ini sama ini dan ini dan ini dengan ini aja. Jadi di sini sama di sini aja yang 0, yang lain 1 semua. Lah kalau irisan agak mikir sih, karena harus keduanya 1. Yang keduanya 1 mana? Cuman ini ya, cuman ini. Kita kasih kotak ini sama ini, terus ini sama ini, kayaknya itu toh. Karena untuk jadi 1 kalau dan konjungsi itu kan harus dua-duanya 1, dua-duanya benar. Nah, maka cuman ini toh berarti kan, ini saja 1 dan 1 di sini. Itu paham belum teman-teman?